Teman-teman, salah satu hal yang masih menjadi persoalan dunia saat ini adalah rasisme. Diskriminasi rasial masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, sekalipun kampanye toleransi telah dideklarasikan di mana-mana. Indonesia juga termasuk dalam negara di mana kasus rasisme masih kerap kali terjadi. Masih ada oknum atau kelompok yang menganggap warga dari sebagian wilayah tertentu itu terbelakang, menyebutnya primitif, dan bahkan ada yang memanggilnya dengan nama binatang. Seperti peristiwa pada bulan Agustus dan September tahun 2019 di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, di mana rasisme menimpa mahasiswa asal Papua. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi masyarakat Muslim terbesar di dunia. Dan sekarang, dalam tahun Hijriah atau tahun Islam, merupakan bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah Muhammad, manusia yang menjadi junjungan umat Islam, lahir ke dunia. Kelahiran Rasul membawa misi sebagai penebar kasih sayang bagi semesta alam, atau yang populer disebut rahmatan lil alamin. Ada cerita yang menurut kami bisa dijadikan sebagai bahan perenungan terkait sikap Rasul terhadap rasisme. Salah seorang sosiolog dan akademisi Katolik asal Texas, Amerika Serikat yang bernama Greg Considine menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad adalah tokoh anti rasisme pertama di dunia. Cerita ini bermula dengan Bilal bin Rabah, salah satu sahabat terdekat Nabi yang terlahir sebagai seorang budak dan berkulit hitam. Ayah Bilal bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah. Keduanya sama-sama berkulit hitam dan menjadi budak di kota Mekah, Arab. Sebagian orang Arab Mekah waktu itu memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, yang berarti putra wanita hitam. Sepeninggal ayahnya, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, yang merupakan salah satu tokoh penting terkemuka kaum Quraisy Mekah waktu itu. Kondisi Bilal kemudian menjadi sulit ketika ia menjadi salah satu orang yang pertama kali beriman, memeluk Islam, mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad. Ketika majikannya Umayyah bin Khalaf mengetahui tentang keislaman Bilal, Bilal pun disiksa tiada henti setiap hari. Suatu ketika leher Bilal diikat, lalu diseret berkeliling kota Mekah hingga sekujur tubuhnya berdarah. Umayyah bin Khalaf bahkan berusaha untuk membuat agar Bilal menanggalkan keislamannya dengan meletakkan batu besar di atas dadanya sambil mengikatnya di atas tanah berpasir yang panas. Bilal dipaksa menyebut Lata dan Uzza, yaitu dua nama berhala yang dituhankan oleh sebagian besar kaum Quraisy Mekah saat itu. Tetapi bukannya menanggalkan keislamannya, Bilal malah menunjukkan penentangan dan ketegaran terhadap diskriminasi dan kekerasan atas dirinya dengan terus-menerus menyebut kalimat Ahadun Ahad, yang kurang lebih memiliki arti Dia adalah Esa. Dia dalam kalimat ini menunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hingga suatu hari kabar tentang siksaan terhadap Bilal ini sampai kepada Rasulullah Muhammad. Terkesan atas ketabahan Bilal dalam mempertahankan iman Islamnya, Rasulullah lalu mengutus salah satu sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, untuk memerdekakan Bilal. Setelah dimerdekakan, Bilal pun tampil menjadi salah satu tokoh terkemuka di komunitas muslim awal waktu itu. Rasulullah mengangkat derajat Bilal dengan menunjuknya menjadi muazzin agar menggunakan suaranya yang merdu untuk mengumandangkan azan. Akan tetapi, teman-teman, bagi beberapa orang karena kulitnya yang hitam, Bilal masih dipandang tidak pantas untuk mendapatkan kehormatan itu. Sampai suatu hari, salah satu sahabat mulia Rasul yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari berselisih paham dengan Bilal, yang membuat Abu Dzar keceplosan dengan mengatakan kepada Bilal, "Engkau adalah anak dari wanita berkulit hitam." Mendengar ucapan itu, Bilal merasa tersinggung dan lalu mengadukannya kepada Rasul. Hal itu membuat Rasul segera menegur Abu Dzar dengan cepat. Kepada Abu Dzar, Rasulullah berkata, "Apakah engkau menghina ibunya Bilal karena berkulit hitam? Masih ada pengaruh jahiliyah di dalam dirimu." Setelah mendapat teguran seperti itu, Abu Dzar kemudian sangat menyesal. Salah satu cerita menyebut bahwa Abu Dzar sampai berkata, "Rasanya aku lebih memilih leherku ditebas Rasulullah daripada mendengar ucapan itu." Abu Dzar lalu mendatangi Bilal dan berkata, "Akan kuletakkan kepalaku di tanah, injaklah. Tidak akan aku angkat sampai engkau memaafkanku." Bilal pun menangis melihat Abu Dzar yang sedemikian rupa sangat menyesal. Lalu Bilal berkata, "Semoga Allah mengampunimu, Abu Dzar. Tidak akan pernah aku menginjakkan kaki di wajah yang penuh cahaya sujud kepada Allah itu." Kedua sahabat mulia Rasul ini pun sama-sama menangis dan saling berpelukan. Terlepas dari wujud permohonan maaf Abu Dzar, sifat jahiliyah yang diidentifikasikan oleh Rasulullah tersebut berakar dari pandangan keliru yang menganggap bahwa etnis, suku, warna kulit, atau ras seseorang mencerminkan karakter moral dan status sosialnya. Kenyataannya, pesan Rasul tentang kesetaraan rasial kontras dengan permusuhan antar etnis atau suku yang lazim terjadi di Jazirah Arab pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Para sarjana muslim umumnya menyebut periode sebelum lahirnya Islam sebagai periode jahiliyah atau masa-masa ketidaktahuan atau kebodohan, di mana termasuk di dalamnya adalah rasisme. Bentuk rasisme saat itu dicirikan dengan menyombongkan nasab atau menghina dan mencela orang karena nasabnya. Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Di zaman itu, nasab juga berarti asal suku atau bani, yang di zaman sekarang bisa diartikan pula sebagai etnis atau ras. Dan Rasulullah, sebagaimana dinyatakan oleh Craig Considine, merupakan orang pertama di dalam sejarah umat manusia
yang mendeklarasikan secara jelas bahwa tidak ada manusia yang mengungguli manusia lainnya berdasarkan etnis, suku, warna kulit, ataupun rasnya. Deklarasi ini kemudian disampaikan kembali oleh Rasulullah dalam khutbah terakhirnya di Padang Arafah tahun 632 Masehi. Dalam khutbah itu Rasulullah menolak rasisme ketika beliau mengatakan bahwa kamu semua adalah sama. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan amal soleh. Dalam konteks kalimat itu bisa pula diartikan bahwa tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab atas non-Arab. Tidak ada kelebihan bagi bangsa non-Arab atas Arab. Dan tidak ada kelebihan bagi orang berkulit putih atas orang kulit hitam. Tidak ada pula kelebihan bagi orang berkulit hitam atas kulit putih, melainkan semua itu dari iman, takwa, dan amal perbuatannya. Islam dalam sejumlah ibadahnya seperti sholat berjamaah atau haji misalnya telah menggambarkan mengenai adanya kesetaraan rasial. Di dalam sholat berjamaah, siapapun bisa bersanding dengan siapa saja dalam satu barisan shaf. Yang kaya bisa bersebelahan dengan yang miskin, pejabat atau penguasa bisa bersampingan dengan rakyat biasa. Tidak ada perbedaan status sosial di dalam sholat berjamaah. Semua sama menjadi hamba Tuhan. Demikian pula dalam ibadah haji. Walaupun kami memang belum pernah melakukan ibadah itu, tetapi dari layar televisi atau dari media sosial kami menemukan gambaran bahwa ketika tawaf atau wukuf misalnya, semua manusia dari segala warna, baik yang bermata biru, berambut pirang, hingga berkulit hitam, semua ikut berpartisipasi dalam ritual yang sama, menunjukkan semangat persatuan dan persaudaraan. Teman-teman, Islam dan Rasulullah telah menunjukkan bahwa seseorang itu dinilai atau dilihat bukan berdasarkan warna kulit, etnis, suku, atau rasnya, melainkan kualitas perilaku dan ketakwaannya. Rasulullah telah secara aktif menentang dan membuang rasisme sistematis di sekitarnya, baik yang terselubung maupun yang terang-terangan. Rasulullah mengidentifikasikan rasisme sebagai sebuah gejala penyakit yang penyebabnya karena adanya kesombongan dalam hati manusia. Penting bagi kita, teman-temanku, untuk mencermati ketika Rasulullah mendidik para sahabatnya agar menjauhi sikap rasisme yang merasa lebih unggul dari yang lain, karena sikap itu merupakan ciri dari adanya kejahiliahan di dalam diri. Maka di saat dunia kita kini semakin beragam dan saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, sangatlah penting bagi kita untuk berusaha mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad, yaitu menolak rasisme. Dan tidak harus menganut Islam untuk menjadi anti rasis, karena sikap anti rasisme yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad bersifat universal dan untuk dilakukan oleh siapapun, dari agama, etnis, warna kulit, dan ras manapun. Shallu ala Nabi.